Ahmadiyah, obrolan seputar Sakofa Islami. Nah, saat ini sudah bersama Unda salah satu narasumber kita, ada Kak Anida Karima. Kita sapa dulu ya rekan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat, Dek. Alhamdulillah. Tema kita di siang hari ini adalah hijrah menjadi muslim betulan bukan kebetulan. Iya. Iya, boleh langsung dijelaskan Kak tentang tema kita di siang hari ini. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur sekali pada hari ini, tepatnya di 5 Muharram ya, kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengkaji Islam, untuk bisa menambah sakofa keislaman kita dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, serta salat dan salam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah, yang kelak pun kita layak untuk berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat, dengan orang-orang yang solih gitu ya, bukan hanya sekedar kita melisankan bahwa kita merindukan Rasulullah, mencintai Rasulullah, tapi kita pun Allah kuatkan, Allah tetapkan menjadi hamba dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang hijrah ya Dek ya. Hijrah menjadi muslim betulan bukan kebetulan. Ini judulnya sebenarnya ringan, ya kan? Tapi ini kalau kita mikir, berarti ada 2 pilihan ya. Kayaknya ada muslim yang betulan, ada muslim yang kebetulan. Kebetulan jadi muslim atau memang benar-benar jadi muslim, kan begitu. Topik ini kita angkat karena memang masih di suasana Muharram, masih beberapa hari yang lalu 1 Muharramnya, dan kita perlu melihat gitu ya, apakah memang Muharram itu, momen hijrah itu hanyalah sebatas definisi secara luarnya saja gitu ya, tapi apakah memang di dalam Islam ada definisi yang lebih detail lagi tentang penetapan 1 Muharram, tentang kenapa Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah gitu ya, sehingga tidak hanya sekedar berlalu Muharram demi Muharram, tapi kita berharap ada sebuah momen loncatan gitu ya, sehingga menyebabkan muslim itu bukan hanya sekedar ya saya sudah muslim dari lahir gitu, tetapi apa sih yang menyebabkan kita itu harus bertahan sebagai seorang muslim, dan apa yang harus kita syukuri ketika kita menjadi seorang muslim gitu. Nah, jadi untuk topik kali ini kakak mulai dari kisah seorang ulama ya, ulama besar yang itu adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i, dan beliau itu mantan pembegal. Wah, Imam Syafi'i berguru dengan mantan pembegal gitu. Tapi Masya Allah kisahnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai teladan hijrah. Nama beliau adalah Fudail bin Iyad. Ini sering sekali kita dengar ya, dan memang sangat masyhur sekali nama dari ulama ini ya, karena termasuk ulama yang sangat sangat dikenali gitu. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullah lahir di Samarkand dan dibesarkan di Abu Warda, suatu tempat di daerah Khurasan pada tahun 107 Hijriah. Dan beliau hidup semasa dengan Imam Malik, Sufyan bin Umayyah, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, kemudian Fadl bin Musa pernah berkata bahwa Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang penyamun. Penyamun itu kan pembegal atau perampok ya, yang cukup ditakuti, dan ia biasanya merampok orang-orang di sekitaran daerah antara Abu Warda dan Sirjis. Jadi memang dikenali Fudail bin Iyad ini seorang pembegal. Nah, suatu saat Fudail bin Iyad pernah terpikat ya dengan seorang wanita, dan kemudian ia memanjat tembok untuk melaksanakan hasratnya terhadap si perempuan tersebut. Namun tiba-tiba ketika dia memanjat tembok tadi, dia mendengar ayat yang dibacakan gitu ya di Quran surah Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi kamu beriman untuk menundukkan hati mereka guna mengingat Allah. Jadi tatkala si Fudail bin Iyad mendengar ayat ini, kontan tubuhnya langsung bergetar gitu ya. Lalu kemudian dia bergumam, Robku, tentu telah tiba saatnya bagiku untuk bertaubat. Jadi itulah momen pertama Fudail bin Iyad melangkahkan kakinya untuk berhijrah. Padahal tadi sebelumnya kan sudahlah perampok gitu ya, sangat ditakuti gitu. Nah, lalu pada malam itu juga ia bergegas kembali. Jadi dia tidak melangsungkan niat jahatnya tadi terhadap si perempuan, namun ia pulang, kemudian ia bersembunyi ketika pada saat itu ya, ia
berlindung dan bersembunyi di balik reruntuhan bangunan. Nah, tiba-tiba karena dia tadi sudah mulai menghayati kehidupannya gitu ya, tiba-tiba lewat sekelompok orang, tapi orang tadi tidak melihat Fudail bin Iyad. Nah, seseorang dari mereka, dari yang sekelompok itu berkata, kita harus jalan terus. Nah, kemudian yang lain bilang lagi, iya kita harus jalan terus sampai pagi. Kenapa? Karena biasanya Fudail bin Iyad akan menghadang kita lewat jalan ini. Gitu, sehingga apa yang didengar oleh Fudail bin Iyad tadi, dia pun bergumam dalam hatinya, sesungguhnya aku telah melakukan berbagai kejahatan pada malam hari hingga sebagian dari kaum muslimin pun takut kepadaku. Jadi pada malam itu dia mendapatkan dua momen gitu loh dek ya. Momen pertama tadi ketika dia mau memanjat tembok, kemudian terdengar baginya ayat Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang dibacakan. Kemudian yang kedua ketika dia merenungi dirinya, lewat orang-orang gitu ya, yang orang-orang tersebut muslim, dan kemudian mereka bilang kita tuh harus cepat-cepat lewat dari sini, kalau nggak nanti Fudail bin Iyad membegal kita gitu ya. Jadi pada malam itu dia kemudian mengazamkan dirinya gitu ya untuk melakukan taubatan nasuha. Nah, sejak saat itu Fudail bin Iyad pun kemudian benar-benar bertaubat. Ia berhijrah, dan hijrahnya bukan hijrah asal-asalan atau hijrah setengah-setengah gitu ya, tetapi melakukan hijrah secara total. Nah, maka dia berhijrah, berubah 180 derajat dari seorang pembegal jalanan menjadi seorang pribadi yang alim, kemudian solih, ahli ibadah, wara' dan zuhud. Dan ia pun selalu menghabiskan banyak waktunya di Kufah sambil berguru dengan berbagai ulama yang terkemuka. Jadi dia memang mengejar ketertinggalannya. Mau berhijrah ya bukan hanya sekadar di lisan kan begitu, tetapi dia memang mengejar apa yang harus dia lakukan sehingga memang taubatnya tadi diterima oleh Allah, hijrahnya tadi memang diterima oleh Allah. Nah, maka Fudail bin Iyad pun kemudian berhijrah dan menetap di Makkah sambil terus berguru kepada para ulama besar di sana gitu ya. Dan pada akhirnya Fudail bin Iyad pun menjadi seorang ulama yang terkemuka. Tadi kakak sampaikan ya dek, Fudail bin Iyad ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nah, kita kebayang Imam Syafi'i itu imam besar gitu ya. Jadi salah satu gurunya itu adalah Fudail bin Iyad. Nah, kemudian Fudail bin Iyad pun menjadi ahli fikih, ahli hadis gitu ya. Dan Fudail bin Iyad adalah seorang yang cerdas, kuat hafalannya, dan kemudian wara'. Nah, tiga sifat inilah yang kemudian menjadi model utama bagi seorang ahli hadis gitu ya. Kenapa? Karena memang ahli hadis itu kan tidak boleh berdusta, ya kan? Kalau dia tidak wara' juga tidak bisa diterima periwayatannya kan begitu. Maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, dia mengatakan bahwa ia paham betul sabda Nabi yang mengatakan bahwa siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati neraka jahanam. Nah, artinya apa? Ahli hadis itu memang akan sangat takut gitu loh. Dia mengatakan ini disampaikan oleh Rasulullah, nyatanya tidak gitu ya. Maka kata Rasul, ya siap-siap neraka menanti. Kayak tadi disebut Fudail bin Iyad ini termasuk tokoh termasuk ulama yang sangat wara'. Nah, karena itu tidak aneh gitu ya jika menurut Sufyan bin Unayyah, Fudail itu adalah orang yang sikoh, orang yang terpercaya. Nah, kemudian Imam An-Nawawi pun berkomentar bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Fudail bin Iyad itu adalah hadis yang sahih. Masya Allah gitu ya, ulama-ulama besar mengakui kewaraan beliau, kecerdasan beliau, dan kemudian kuatnya hafalan beliau kan begitu. Nah, Fudail bin Iyad pun dikenal karena ketekunannya dan kehusyuannya dalam beribadah hingga dijuluki sebagai Abidul Haramain ya, ahli ibadah di dua kota Haramain, yakni kota Makkah dan kota Madinah begitu. Jadi Masya Allah, dari kalau kita pikir-pikir mungkin kayak sekarang nih, saya ini udah banyak dosa, nggak mungkin Allah terima. Nah, Fudail bin Iyad itu tadi contohnya gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana kisah hijrahnya Fudail bin Iyad, jika malam itu mulai datang, maka Fudail bin Iyad itu menggelarkan sajadahnya untuk menunaikan qiyamul lail. Ia kemudian berada dalam keadaan sholat hingga terasa kantuk, dan kemudian kalau memang sudah tidak tertahankan maka ia pun tidur sebentar gitu ya, kemudian ia kembali sholat. Nah, maka begitulah aktivitasnya hingga subuh gitu. Nah, terkait dengan sholat malamnya Fudail ini, Fudail pernah berkata, jika kamu merasa begitu berat untuk menunaikan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari, ketahuilah sesungguhnya dirimu telah terbelenggu oleh dosa dan maksiat yang kamu perbuat. Kadang kan kita bilang gitu ya dek, saya ini susah sholat malamnya, saya ini susah untuk bisa puasanya. Jangan-jangan bukan lingkungan kita yang menyebabkan itu, tapi kemaksiatan yang kita lakukan gitu ya, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Nah, maka Fudail bin Iyad pun dikenal ya dengan kewaroannya dan kezuhudannya. Zuhud itu dia tidak terlalu peduli gitu ya, dia tidak tersilaukan dengan kemewahan dunia kan begitu. Bukan berarti dia tidak mencari untuk penghidupannya, dia cari, tetapi dia tidak tersilaukan dengan nikmat dunia kan begitu ya. Maka
ia mencukupkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hasil mengurus air di Mekah yang sebenarnya tidak seberapa hasilnya gitu ya. Nah, namun meskipun ya hidupnya Fudail bin Iyad dan keluarganya ini pas-pasan, ia tetap menolak ya, pernah menolak segala bentuk pemberian dan hadiah dari khalifah maupun para pejabat pada masa itu. Misalnya Fudail bin Iyad pernah menolak pemberian khalifah sebanyak 1.000 dinar. Nah, kalau kita kalikan dengan rupiah, 1 dinar itu 4,5 gram emas ya kan. Kalau 1 gramnya itu sekitaran 1 juta, berarti kalau 4 gram berarti 4 juta dong, sekitaran segitulah ya untuk 1 dinar kali 1.000 gitu deh. Nah, berarti kurang lebih adalah ya 4 miliar gitu. Ini kalau kita lihat bagaimana apa yang diberikan oleh seorang khalifah kepada seorang ulama. Jadi pemimpin negara itu tidak menganggap ulama itu saingannya, bukan, tetapi menganggap bahwa ulama itu adalah partner dia dalam memimpin umat, kan begitu. Namun pada masa itu ketika Khalifah Harun al-Rasyid memberikan uang sebanyak 1.000 dinar kepada Fudail bin Iyad, tetap Fudail bin Iyad tidak menerimanya. Karena kenapa? Kewaroannya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa wajah Fudail bin Iyad ini juga sering tampak ada bekas menangis gitu. Kenapa? Karena kesedihan dan rasa takutnya kepada Allah. Dan tentang hal ini gitu ya, Ishaq bin Ibrahim at-Tabari pernah menuturkan, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah kecuali Fudail bin Iyad. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Fudail bin Iyad saat membacakan Al-Quran, ia bacakan dengan lembut, syahdu, dan menyentuh hati gitu ya, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang. Maka kita bisa melihat bagaimana tentang hijrahnya Fudail bin Iyad gitu ya. Fudail bin Iyad ini ketika disampaikan gitu ya, bagaimana kategori iman ya, maka Fudail bin Iyad pernah mengatakan, seorang hamba tidak akan menggapai hakikat iman kecuali setelah menganggap musibah sebagai nikmat dan nikmat itu sebagai musibah. Nikmat itu sebagai musibah, musibah itu sebagai nikmat gitu. Sampai begitulah kondisinya, kita harus bisa mengatur hati gitu ya, sehingga keimanan itu betul-betul kita dapatkan gitu. Maka pernah lagi ya seorang pemuda gitu ya, pernah berkunjung kepada Fudail dan meminta nasihat. Maka apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kosongkan hatimu dari yang lain kecuali rasa takut dan tangismu kepada Allah. Jika keduanya sudah bersarang di hatimu, maka tangis dan takut itu akan membentengi kamu dari melakukan kemaksiatan dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Jadi memang harus ada upaya gitu ya. Jadi Allah tidak juga memberikan keimanan itu begitu saja gitu ya, tapi ada upaya. Maka kata Fudail bin Iyad juga pernah ditanya gitu ya, jika engkau mempunyai Fudail bin Iyad itu termasuk Fudail bin Iyad itu termasuk ulama yang berusaha menjauhi para penguasa. Nah, ini salah satunya ciri-ciri kewaraan beliau ya. Nah, terkait sikapnya ini, ia pernah berkata, seseorang mendekati bangkai yang berbau busuk ya, itu jauh lebih baik daripada mendekati para penguasa. Namun demikian, terkait para penguasa itu, Fudail bin Iyad juga pernah berkata, jika aku punya doa yang mustajab, doa itu akan kupakai untuk mendoakan para penguasa, katanya. Kenapa? Karena kata Fudail bin Iyad, jika doa mustajab tersebut kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun jika kupakai untuk mendoakan para penguasa, maka baiknya penguasa akan berdampak pada baiknya negeri dan masyarakatnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat kisah dari Fudail bin Iyad gitu ya, sebuah teladan yang luar biasa bagi siapapun yang menghendaki dirinya untuk melakukan hijrah gitu ya. Dan memang kita lihat lagi bagaimana Fudail bin Iyad tadi mengejar ketertinggalannya sebagai seorang ulama besar, ahli hadis dan ahli fikih. Fudail bin Iyad punya banyak murid ya, diantaranya ada Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Mubarak, kemudian Al-Ja'fi, kemudian ada Ishaq bin Mansur, dan yang lainnya gitu ya, banyak sekali. Maka kalau kita lihat di sini, Fudail bin Iyad memang hijrahnya 180 derajat. Jadi bukan hanya sekedar hijrah asal-asalan begitu ya, tapi memang hijrahnya adalah hijrah totalitas yang memang untuk menghendaki Allah meridhoi beliau. Nah, maka kalau kita lihat dengan kondisi saat ini gitu ya, Umar bin Khattab itu juga pernah berpesan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap di akhirat. Artinya di dunia ini gitu ya, sekaranglah waktu kita untuk menghisap diri. Mungkin kita selama ini jarang terpikir gitu ya, bagaimana kita memang harus menghisap diri. Nah, namun kata Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap di yaumil akhir. Nah, kita menghisap di mana posisi kita antara dosa dan pahala, ini mana yang lebih banyak yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian antara neraka dan surga, kita layaknya dimasukkan ke mana, antara kemaksiatan dan ketaatan yang paling banyak kita lakukan itu yang mana.
Sehingga di mana posisi kita terhadap Islam dan syariat Islam, juga sejauh mana posisi kita, keberadaan kita gitu ya, saat ini kita berada di tengah-tengah umat Islam, sudah seperti apa kontribusi kita gitu, sudah sejauh mana perintah Allah kita laksanakan. Nah, ini perlu untuk kita koreksi gitu ya, perlu untuk kita muhasabahi, perlu untuk kita hisab dalam diri kita hitung-hitung gitu. Kenapa? Karena kalau tidak begitu kita tidak akan bisa memuhasabahi diri, kita nggak akan tahu yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan hukum syara atau tidak gitu ya. Maka muhasabah gitu atau introspeksi diri ini penting untuk terus bisa dilakukan. Tentu agar setiap dari kita bisa memperbaiki diri atau berhijrah. Jadi bukan hanya sekadar diangan-angankan, ya kemarin aku udah ngelakuin kesalahan, tapi ulang lagi. Itu bukan muhasabah yang benar. Itu hanya sekadar menyesali, tapi bukan muhasabahi. Muhasabahi itu dia mengintrospeksi diri, kemudian melakukan perubahan. Nah, maka kita lihat hijrah gitu ya, secara bahasa adalah berpindah dari satu keadaan ya ke sesuatu yang lain gitu, atau meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Jadi hijrah itu identik dengan adanya perubahan. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi perubahan apa? Perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Al-Fathul Bari-nya menjelaskan bahwa asal dari hijrah adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan. Jadi memang hijrah itu harus diniatkan dari kondisi yang belum baik kemudian menjadi lebih baik gitu. Nah, hijrah itu terjadi karena adanya kesadaran tentang perlunya perubahan dari keadaan yang sedang ada saat ini ke keadaan baru yang ingin diwujudkan. Kemudian apalagi Kak, kesadaran itu tentu gitu ya muncul karena adanya muhasabah atau introspeksi diri. Karena itu muhasabah atau introspeksi diri ini sangat penting gitu. Kak, kalau kita tidak memuhasabah kan kita nggak tahu kita harus berubah atau tidak. Nah, maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meninggalkan apa yang wajib untuk ditinggalkan. Ini dulu. Yang harus kita lakukan adalah meninggalkan apa yang wajib untuk ditinggalkan, yakni apa saja yang dilarang Allah. Nah, inilah hijrah yang bisa dilakukan kapan saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seorang muslim adalah orang yang menjadi seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Allah larang dari dirinya. Jadi meninggalkan apa saja yang Allah larang itu tidak menuntut kemampuan gitu loh deh. Namun ini berbeda dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, yang menuntut harus adanya kemampuan untuk maksimal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah, dan jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai batas kemampuan kalian. Jadi begitu. Kalau disuruh ditinggalkan itu kan nggak perlu ada upaya gitu ya, pokoknya tinggalkan saja gitu. Nah, tapi kalau disuruh adanya ketaatan berarti harus ada pengorbanan. Nah, selain dilakukan berdasarkan kemampuan yang maksimal, perintah Allah juga harus disegerakan untuk ditunaikan, sebagaimana di Quran surah Az-Zariyat ayat 50 ya, fafiru ilallahi. Ya, jadi bersegeralah kepada Allah. Kemudian apa? Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Maka di sini kita bisa lihat ya dari ayat ini, seorang ulama tafsir ya, Abu Ishaq As-Sa'labi mengatakan bahwa fafirru ilallah ya, maka bersegeralah kembali kepada Allah. Ini maknanya adalah larilah dari azab Allah menuju pahalanya dengan iman dan menjauhi kemaksiatan. Jadi bukan hanya sekedar bersegera ingat azan, ya udah sholat, tapi nanti maksiatnya jalan lagi gitu ya. Bukan, tapi fafiru ilallah itu maksudnya adalah lari dari azab Allah menuju pahala yang itu dengan keimanan dan menjauhi kemaksiatan. Maka Ibnu Abbas berkata, larilah menuju Allah dan beramallah dengan menaatinya. Maka dengan demikian setiap muslim haruslah segera gitu ya berhenti dari apa yang Allah larang dan meninggalkannya sesegera mungkin, sekaligus menjalankan berbagai ketaatan kepadanya. Maka dengan dua kesemangat ini gitu ya, meninggalkan apa yang Allah larang sekaligus bersegera melaksanakan ketaatan, maka setiap muslim akan menjadi sosok yang makin taat, dan ketaatan itu akan total. Nah, ketaatan total itulah yang akan makin menyeluruh dan menjadi kafah. Maka orang yang hijrah itu tidak menyukai apa saja yang menyalahi syariat Islam. Yang jelasnya gitu ya deh ya. Itu poinnya. Orang yang hijrah itu pasti nggak suka terhadap apa saja yang menyalahi syariat. Kalau katanya dia hijrah tapi doyan maksiat, itu berarti belum hijrah. Ya kan? Sebaliknya dia akan semakin senang kepada Islam dan syariatnya, dan dia pun akan semakin merindukan kehidupan Islam, kehidupan yang diatur sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, alhasil setiap individu ya yang dia ingin berhijrah
maka tidak boleh berhenti hijrahnya. Berhenti itu artinya ya udah sampai sini aja lah hijrahnya, tahun depan coba lagi. Nggak bisa, tapi harus senantiasa dia upayakan dan tidak boleh berhenti berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan syariat. Nah, menuju totalitas berislam dan melaksanakan syariat Islam secara kafah. Maka kalau kita lihat ya, hal ini perlu dilakukan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, karena kita perlu melakukan muhasabah atau introspeksi juga gitu ya terhadap kondisi dan keadaan umat saat ini. Mungkin kalau kita ngerasa kenapa sih selama ini hidup saya gitu ya banyak masalah, nggak karuan, andilau gitu ya, antara dilema dan galau gitu. Nah, berarti ada kemaksiatan yang kita lakukan sehingga hati itu tidak Allah berikan ketenangan, sehingga hidup itu rasanya banyak masalahnya ternyata karena kita menjauh dari Allah. Maka tadi apa yang dikatakan oleh ulama, tinggalkan apa yang Allah suruh untuk ditinggalkan dan segerakan lakukan apa yang Allah perintahkan, kan begitu. Maka kita lihat kondisi umat saat ini kayaknya terpuruk, hampir di semua bidang terpuruk gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Muhasabah. Nah, kalau kita tidak muhasabah, kita nggak tahu kita berubahnya ke arah mana. Maka kita perlu merenungkan bagaimana keadaan umat Islam saat ini, bagaimana pula keadaan yang seharusnya dialami oleh umat Islam. Apakah memang ini kondisi yang ideal gitu ya? Ataukah memang ada wadah, ada kehidupan yang sebenarnya inilah kehidupan nyata kaum muslimin. Maka bagaimana pula keadaan seharusnya yang dihendaki oleh kaum muslimin selanjutnya gitu ya, kita juga perlu menyiapkan tindak lanjut ya, atau hasil muhasabah itu. Jadi udah kita hayatin, oh yang rusak itu, yang bermasalah itu A, B, C, D, E gitu ya. Ini yang menjadi problemnya. Maka solusinya apa? Langkah selanjutnya apa setelah muhasabah itu? Karena tadi kalau ada orang yang dia menyesali kesalahannya tapi diulang lagi, itu namanya bukan muhasabah, itu namanya menghayati, menyesali, meratapi kan gitu. Tapi tidak dilakukan perubahan. Maka muhasabah itu kan ada langkah-langkah untuk melakukan perubahan. Maka Allah kita lihat ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, apa yang Allah katakan tentang kaum muslimin. Allah itu mensifati kita sebagai umat terbaik, khairu ummah. Ya, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka di ayat ini, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mengimani Allah. Ini di Quran surah Ali Imran ayat 110. Maka sifat terbaik ya, sifat sebagai umat terbaik ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin pada masa Rasulullah, tetapi juga berlaku bagi umat Islam sampai kapanpun gitu. Jadi ini nanti kita kupas lagi ya Dek ya, bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan umat terbaik tadi setelah kita memuhasabahi kondisi ya Dek ya. Tadi kita terputus di pembahasan Allah mensifati kaum muslimin itu sebagai umat terbaik ya, tetapi kondisinya kenapa terjadi keterpurukan, kenapa terjadi ya kita mungkin banyak mendapatkan pernyataan gitu ya, kaum muslim itu tidak umat terbaik tetapi umat yang selalu ngekor gitu. Maka ini perlu untuk kita muhasabahi gitu ya. Ya momen hijrah, momen Muharram itu bukan hanya sekadar pakai obor gitu kan ya, diperingati satu Muharram ya, tetapi apa esensi di dalamnya. Maka kita lihat ya bagaimana ayat tersebut ditafsirkan oleh banyak ulama. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan gitu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diberi apa yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Nah, kami bertanya, kata Ali bin Abi Thalib, apakah itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku ditolong dengan rasa takut, aku diberi kunci-kunci bumi, dan aku diberi nama Ahmad, tanah dijadikan suci untukku dan umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Nah, jadi selain ayat tadi yang di Quran surah Ali Imran ayat 110, di hadis pun Rasulullah mengatakan bahwa umatnya Rasulullah Allah tetapkan sebagai umat terbaik, khairu ummah gitu ya. Nah, hanya saja sifat sebagai umat terbaik ini tidak datang begitu saja gitu ya, tapi harus ada sesuatu hal, harus ada karakteristik yang harus kita penuhi sebagai kaum muslimin. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakteristik umat terbaik itu 3. Kan Allah bilang tadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berarti ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar gitu ya, dan melarang dari yang munkar, menahan dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka terkait hal itu seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saat Rasulullah SAW itu berada di atas mimbar, siapakah manusia yang terbaik, kata si pemuda tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, manusia terbaik adalah yang paling banyak membaca dan memahami Al-Quran, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi
nahi mungkar yang paling sering melakukan dan menyambung silaturahim gitu. Maka kalau kita lihat ini kualifikasinya, membaca dan memahami Al-Quran paling bertakwa kepada Allah. Nah kalau kita lihat kalimat takwa, kata takwa itu berarti meninggalkan apa yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu. Kemudian yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan pilihan gitu, tapi sebuah kewajiban dalam syariat Islam gitu. Dakwah itu bukan pilihan, tetapi dakwah itu adalah kewajiban. Jadi ini yang menjadikan kaum muslimin menjadi umat terbaik. Nah maka Imam At-Tabari menjelaskan karakteristik khairu ummah dalam tafsirnya gitu ya, Jami'ul Bayan. Firman Allah tentang ta'muruna bil ma'ruf itu bermakna kalian memerintahkan manusia agar mengimani Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya. Jadi diperintahkan oleh manusia yang lain kepada yang lainnya agar manusia-manusia yang lain itu mengimani Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Jadi bukan hanya sekadar ya sudah saya berislam, tapi bagaimana memang syariat Islam itu diamalkan. Lalu Imam At-Tabari menjelaskan lagi, wa tanhauna 'anil munkar itu maknanya apa? Kalian melarang manusia untuk menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah dan mengamalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini tafsir dari Imam At-Tabari. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis-hadis tentang khairu ummah untuk menafsirkan ayat tadi, nah dia mengatakan karena itu siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat ini dia masuk dalam golongan di dalam penghormatan dan pujian Allah gitu ya. Maka Umar radhiyallahu an berkata, siapa saja yang suka menjadi bagian dari umat terbaik itu maka hendaknya dia memenuhi syarat Allah yang dituntut atas dirinya. Syaratnya tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, maka diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, siapa yang tidak memiliki sifat demikian, dia serupa dengan ahlul kitab yang dicela oleh Allah. Yang artinya apa? Bagaimana Allah mencela ahlul kitab itu? Allah katakan mereka satu sama lain selalu tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan itu. Berdasarkan terjemah dari Quran surah Al-Maidah ayat 79. Jadi Allah katakan ahli kitab itu tahu mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Tapi sesama mereka membiarkan gitu ya. Yang mereka ketahui itu orang lain melakukan kemungkaran, ya udah dibiarin aja. Jadi Allah mensifati siapapun gitu ya dari kaum muslimin ini, ya kalau sudah tahu itu kemungkaran namun dibiarkan berarti pensifatannya sama dengan sifatnya lalu kitab tadi, itu kata Ibnu Jarir. Nah, maka secara umum karakteristik umat terbaik itu adalah mengimani Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakan syariat Islam. Maka dengan demikian kesempurnaan sifat khairu ummah ini terwujud ketika umat Islam beriman dan bertakwa, dan ketakwaan mereka harus tampak dalam kehidupan mereka. Jadi ketakwaan itu nggak bisa cuma gini aja kan dia, aku tuh bertakwa kak, aku tuh yakin syariat, nggak bisa, tapi harus dalam kehidupan, tampak dalam kehidupan mereka gitu. Maka termasuk pula dalam pengelolaan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya dengan syariat Islam. Kenapa harus sampai ke tataran masyarakat kak? Karena Islam itu tidak hanya mengatur, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya membahas hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri, namun Islam itu mengajarkan, mengatur, memberikan syariat bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi ada 3 hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, bagaimana beribadah dan yang lainnya diatur. Kemudian hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mengendalikan diri kita, memenuhi hajatnya diri kita, dan yang lainnya gitu ya, itu ada syariatnya. Kemudian yang ketiga hablum minan nas, bagaimana hubungan dengan sesama. Nah sesama ini bisa kita dengan tetangga kita, kita dengan keluarga kita dengan negara gitu, negara dengan masyarakat. Nah ini masuk, diatur semua di dalam Islam. Maka harus tampak syariat Islam itu diterapkan dalam aspek kehidupan gitu kata ulama. Ini nggak bisa, pokoknya kan sudah berislam di KTP Islam semua, nggak bisa. Nah ini berarti bisa kita lihat mungkin gitu ya, bukan mungkin ya, tapi ketika kita lihat Allah mensifati kaum muslimin menjadi umat terbaik dengan 3 kualifikasi tadi, 3 karakteristik tadi, namun tidak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kebiasaannya kaum muslimin, kemudian tidak mengajak untuk beriman kepada Allah, kemudian tidak menjadikan takwa sebagai satu-satunya sifat yang ada bagi kaum muslimin gitu ya, namun malah banyak yang merasa enggan melaksanakan syariat, malu dengan keislamannya gitu, tidak pede kalau dia menjadi seorang muslim yang taat, bahkan mungkin nih banyak yang diidentifikasikan terlalu fanatik ya kamu gitu. Jadi takut dengan kalimat-kalimat itu. Nah, justru inilah yang sebenarnya menyebabkan kita itu mundur.
Kenapa tidak ada amar ma'ruf? Akhirnya kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana gitu kan ya. Sedangkan syariat Islam itu Allah jamin menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini sebenarnya permasalahannya gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa khairu ummah, predikat khairu ummah mungkin pada saat ini memang belum ada bagi kaum muslimin. Namun karena kita juga tidak umat Islam saat ini belum menjadi pemimpin bagi umat lain gitu ya. Emangnya harus jadi pemimpin ya? Ya kalau jadi dikatakan khairu ummah, berarti kan yang khair inilah yang memimpin yang lain kan begitu. Mana mungkin yang khairu ummah itu dipimpin oleh yang lain gitu. Sedangkan syariat itu Allah menyatakan bahwa kita adalah umat terbaik. Nah, maka sebaliknya gitu ya, kita juga melihat bahwa kondisi umat Islam saat ini menjadi objek dan eksploitasi dari pihak lain. Maka boleh jadi gitu ya, inilah salah satu penyebabnya adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak menonjol, tidak tampak di tengah-tengah kaum muslimin, tidak menjadi budaya umat Islam saat ini. Maka terutama kita lihat lagi yang ditujukan kepada para penguasa gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan. Padahal kemungkaran penguasa lah yang paling besar menimbulkan keterpurukan umat. Kemungkaran terbesar penguasa tentu saja saat mereka tidak menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka kita lihat tadi bagaimana Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad itu sampai ya bukan berada pada posisi menjauhi penguasa, tetapi tidak melakukan amar ma'ruf bagi penguasa, dilakukan, bahkan didoakan gitu. Nah, sehingga apa? Inilah yang menjadi budaya di tengah-tengah kaum muslimin pada masa itu ya. Nah, maka memang gitu ya, sebagian besar dari umat sudah melakukan dan terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun tidak jarang gitu ya, masih ada seruan-seruan sebaliknya. Yang ma'ruf justru dipersoalkan, yang mungkar justru dipromosikan gitu ya. Kemudian dakwah untuk menerapkan syariat Islam secara kafah juga dihadang. Seruan ke arah liberalisme yang serba bebas itu justru difasilitasi. Nah, ini kan aneh gitu ya. Islam dan syariatnya secara kafah justru terhijab dari sebagian umat Islam itu sendiri. Jadi umat Islam pun mendorong gak usah dakwah gitu. Jadi makanya di sini disebutkan ya seolah-olah ya kaum muslimin jadi terhijab oleh kaum muslimin lainnya. Ini kan menjadi sebuah dilema ya. Kasihan kita lihat umat jadinya. Maka kondisi umat yang terpuruk dan jauh dari predikat sebagai khairu ummah ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dilama-lamakan. Nah, kondisi ini harus segera dirubah. Aktivitas yang harus gencar dilakukan di tengah-tengah umat adalah dengan melakukan dakwah. Kenapa? Karena perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, ini familiar sama kita ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi nggak mungkin kita kembali menjadi khairu ummah kalau kaum muslimin sendiri tidak mengupayakannya. Maka Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamul Quran, dia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat ini bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum gitu ya sampai mereka merubah apa yang terjadi pada mereka, baik dari diri mereka sendiri atau dari orang yang mengurus mereka atau dengan sebab dari sebagian orang di antara mereka. Karena itu perubahan atau hijrah harus dilakukan bukan hanya pada tataran individu gitu ya Dek. Tadi udah kita bahas di awal gitu ya, percontohannya Fudail bin Iyad, namun juga harus pada tataran masyarakat, yakni perubahan menuju ketaatan kepada Allah secara kafah, secara total. Ketaatan total kepada Allah diwujudkan dengan penerapan syariat Islam di dalam seluruh aspek kehidupan, dan ini menjadi momen ya, mudah-mudahan ini menjadi momen ya, karena kita mengetahui bahwa ini adalah tanggung jawab seluruh komponen di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana di Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan untuk masuk Islam secara kafah ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk Islam secara kafah, wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Maka ulama menafsirkan hanya ada dua pilihan bagi kaum muslimin, masuk ke dalam Islam secara kafah atau mereka akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kemudian satu lagi adik poinnya tentang hijrah ini. Jangan kita dari yang ada gitu ya, seolah-olah ya hijrah tanggal 1 Muharram udah gitu. Tapi ada momen besar gitu ya. Momen besarnya apa? Penetapan 1 Muharram itu kan hijrahnya Rasul ke Makkah, ke Madinah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab yang buku yang dituliskan oleh Dr. Thomas Jamaluddin dalam
konsistensi historis astronomis kalender Hijriyah gitu ya, mengatakan bahwa penanggalan awal tahun 1 Hijriah itu dilakukan pada tahun ke-6 setelah wafatnya Rasulullah. Jadi bukan di masa Rasul ditetapkan adanya 1 Hijriah, tapi setelah 6 tahun Rasulullah wafat. Nah, penanggalan Hijriah ditetapkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab dalam sebuah upaya rasionalisasi sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Melihat banyak timbul persoalan gitu ya akibat ketidakjelasan masa awal dari penanggalan Hijriah. Jadi persoalan penentuan bulan ini ya contohnya yang dialami oleh Gubernur Basrah pada masa itu Al-Biruni. Dia menyatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab menerima surat dari Gubernur Basrah gitu ya, dan dalam surat itu tertulis, kami ya, hingga saat ini telah banyak menerima surat dari para Amirul Mukminin dan kami sungguh tidak mengetahui pilihan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu karena saking banyaknya surat tadi. Serta kami telah membaca agenda kegiatan yang tertanggal Sya'ban. Jadi semuanya tuh ada tulisannya ini bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban gitu ya. Namun kami tidak tahu pasti Sya'ban yang mana yang dimaksud. Sya'ban pada tahun ini atau Sya'ban pada tahun depan. Maka menurut Abu Hasan Al-Asari gitu ya dalam bukunya Bidayah wa Nihayah pada juz 3, Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi sebagai suatu persoalan yang penting, dan ia membuat ketetapan kalender yang seragam antara satu sama lain agar dapat digunakan untuk keperluan administrasi dan keperluan umat Islam. Maka musyawarahlah ya sahabat ya tadi, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang lainnya dan mengadakan musyawarah menentukan mana yang paling tepat untuk dijadikan sebagai awal dari tahun Islam. Maka ada 4 opsi. Pertama, opsinya adalah dari hari kelahiran Rasulullah SAW itu ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah gitu ya. Namun yang kedua opsinya adalah hari wafatnya Rasulullah SAW tadi yang hari lahir, kemudian yang kedua hari wafatnya Rasul. Kemudian yang ketiga adalah hari di mana ketika Rasulullah SAW mendapati wahyu pertama. Nah, karena itu merupakan awal tugas kenabian. Nah, kemudian opsi yang keempat adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Maka pada saat itu berembuk para sahabat gitu ya. Kemudian dengan ijtihad khalifah pada masa itu adalah Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat beliau. Nah, peristiwa kemudian ditetapkan gitu ya, peristiwa hijrah itu menjadi tumpuan akhir sehingga keputusan diambil dengan keputusannya adalah mengambil opsi yang keempat, bahwa 1 Hijriah awal tahun Islam ditentukan dari ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, maka ini yang ditetapkan sebagai 1 Muharram, sebagai peristiwa yang paling tepat untuk mengawali sistem penanggalan Hijriah. Maka kalau kita lihat pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal patokan kalender Hijriah dengan menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan gitu ya, dalam periode 9 tahun yang belum ada tahunnya tadi, belum ada awal Hijriahnya tadi, dan kemudian ditetapkan 1 Muharram bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi, namun peristiwa itu adalah tanggal di mana itu merupakan penanda ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kita lihat momennya lagi, hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah itu bukan hanya sekadar berpindah tempat gitu ya, bukan hanya sekadar mereka berpindah tempat tinggal dari Makkah ke Madinah, tetapi berpindahnya sekaligus berdirinya negara Islam pertama yang menerapkan Islam secara kafah di Madinah. Hingga pada saat itu nama Yathrib kemudian diganti dengan Madinah. Kemudian syariat yang ditegakkan di Madinah juga adalah syariat Islam. Maka di sini menjadi momen 1 Muharram itu bukan cuma sekadar ditentukan awal tanggal, tetapi itu merupakan bukti nyata bahwa ada momen pertama kali negara Islam itu tegak. Jadi ini seharusnya membuka wawasan lagi bagi kita gitu ya, bahwa kaum muslimin itu memang bukan hanya pada tataran skup yang kecil, tetapi memang bentuknya adalah negara yang di dalam itu diterapkan syariat Islam. Jadi ini momen hijrahnya. Maka dari topik kita hari ini, hijrah menjadi muslim betulan, bukan kebetulan, ya harus kita lakukan. Karena jangan sampai masa masa muda gitu ya, kemudian kita mengenal Islam itu ya seharusnya kita semakin kokohkan lagi. Semakin kita mengenal Islam, insya Allah kita akan semakin yakin bahwa syariat Islam itu akan mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada dan kemudian akan menghantarkan dunia ini kepada rahmatan lil alamin. Mungkin itu deh, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin boleh kesimpulan kita juga belum disampaikan tadi ya Kak ya. Mungkin boleh langsung juga nih Kak.
Karena waktu juga nunggunya kan menit ke 56 ya, nggak kerasa kalau membahas obsesi nih. Ini makin lama ya. Iya benar. Nah, jadi untuk